Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam kedua terakhir insyaallah, hari ini kita sudah menjelaskan atau menamatkan Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan hari ini kita akan meneruskan ke kitab berikutnya. Setelah Minhajul Qasidin kita masuk ke Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Cara hamba Allah untuk menuju surga Rabbul Alamin. Karya Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir tahun 450, kemudian wafat tahun 505 Hijriah. Berarti beliau sering disebut sebagai mujaddid, ya. Karena ada yang mengatakan di abad itu, ya, abad kelima, berarti Imam Al-Ghazali sebagai Al-Mujaddid. Karena memang setiap generasi kurun, dalam arti setiap 100 tahun itu ada man yujaddid laha amra diniha. Ada ulama, ada orang yang mentajdid agama. Jadi memperbaharui agama yang sudah mulai dirubah, itu diperbaharui, itu setiap satu abad, ya, setiap satu abad. Ada yang mengatakan abad pertama satu adalah Umar bin Abdul Aziz, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian abad berikutnya Al-Asy'ari atau Ibnu Suraij, kemudian di abad keempat Al-Isfirayaini, dan terakhir abad kelima Al-Ghazali. Wallahu alam, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari biografi beliau, bagaimana akhlak beliau, ya, ketawaduan beliau, terus karya beliau, fa'allafa kutuban katsirah. Beliau menyusun kitab-kitab yang sangat banyak fi mukhtalafil ulum, di berbagai macam fan ilmu, wal funun bil lughah arabiyah, dan juga fan bahasa Arab, wa bil lughah farisiyah, bahasa Persia. Kitab yang beliau karang luar biasa banyak, ya. Yang terkenal di antara kitab itu adalah Ihya Ulumiddin, itu diantaranya. Yang kemarin kita bahas Mukhtasar Minhaj Qasidin itu ringkasan, ya. Ringkasan, jadi saling meringkas, gitu. Makanya jangan aneh kalau nanti Imam Al-Ghazali sering menukil di kitab ini, di mana beliau menegaskan ini sudah dibahas di Ihya, ini sudah dibahas di kitab-kitab yang lain. Kemudian beliau juga orang yang masyhur saat itu, ya. Masyhurnya luar biasa beliau. Bahkan diberikan jabatan di pemerintahan saat itu. Tapi beliau lebih memilih ilmu, akhirnya dilepaskanlah jabatan itu. Nah, di kita kan sangat jarang, ya. Ada orang diberikan jabatan di negara, di pemerintah, kemudian ingat tentang hakikat kehidupan, itu tadi ditinggalkan. Padahal masa-masa jaya saat itu beliau tinggalkan, beruzlah karena berpikir keras tentang kehidupan saat itu di abad ke-5. Bagi kita, ya, mungkin beda, ya. Bedanya apa? Kalau beliau itu, ya, luar biasa sampai berani untuk uzlah. Bainama kanal Imam Ghazali fi auji syuhrah, pada kemasyhuran beliau, mazharul azim, jadi sangat-sangat dikenal saat itu.
Kemudian beliau tuh yatahawwalu fujiatan, berubah seketika. Di tahun 488 tuh kan. Tadi kan wafat tahun 505. Ini di tahun 480 sudah mulai ada perubahan sehingga beliau itu beruzlah, mengasingkan diri, bahkan sempat tidak mengajar. Dan beliau ingin langsung ke Makkah saat itu. Di Baghdad ya. Ingin ke Makkah untuk mengasingkan diri, dan sejak itulah beliau terus menulis, termasuk lahirnya kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu di antara biografi beliau ya. Beliau Asy-Syafi'i mazhabnya. Tapi kalau dari ininya beliau itu sufi ya. Sufi. Jadi gaya-gayanya itu memang karena beliau meninggalkan kehidupan dunia, lebih memilih untuk berkontemplasi, beruzlah gitu. Akhirnya beliau melahirkan kitab-kitab yang sangat fenomenal sampai hari ini, kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian dilihat di halaman yang difotokopi ini khutbah kitab ya. Beliau menulis ya, beliau menulis muqaddimah. Ingat, kalau belajar membaca yang wajib dibaca itu adalah muqaddimahnya. Jadi ikhwatu iman biasakan baca muqaddimah karena itu peta kitab tersebut. Jadi kalau diperhatikan ada muqaddimah, ada kata pengantar atau ada ya kata pengantar, itu menunjukkan isi kitab. Nah, yang di fotokopi ini hanya muqaddimahnya saja. Begitu luas kalau kita perhatikan. Tetapi yang kita beri tanda itu semuanya tanda ya, di stabilo dan sebagainya itu tulisan coretan-coretan kita ya, dicoret ini itu dan sebagainya, karena tidak semuanya dibacakan. Tidak semuanya dibacakan. Ada poin penting yang nanti kita akan faham. Baik, lihat di halaman awal. Halaman 35. Aya sadayana kitabna teh. Terusnya aya nu teu acan ka bagian. Ayo di aya tuh, aya nu sanes bagikeun. Di sini lihat kalau di awal itu nama beliau ya. Di atas bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu khutbatul kitab qala Syekh Al-Faqih As-Shalih Az-Zahid. Tuh gelarnya luar biasa ya. Asy-Syaikh Al-Faqih ahli fikih, As-Shalih orang soleh, Az-Zahid orang yang zuhud. Nah, di sini ternyata lihat amla alayyal imamul ajallu zahidul muwaffaq Hujjatul Islam. Ini gelar Hujjatul Islam, Syaraful A'immah, imam yang mulia. Siapakah beliau? Muhyil Ummah Abu Hamid, namanya Abu Hamid. Nama aslinya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Jadi gampang menghafalnya. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu nama aslinya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Muhammad bin Ahmad kersananya Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wah, bahasanya begitu ya, radhiyallahu anhu. Padahal kita biasanya itu nisbahkan ke para sahabat. Paling juga rahimahullah. Hadal kitab, ini kitab wa huwa akhiru kitabin sannafahu. Kenapa kita kaji kitab ini? Karena ternyata kitab yang banyak disusun oleh beliau, banyak ya, puluhan kitab beliau susun. Ternyata kitab Minhajul Abidin ini adalah kitab yang terakhir yang beliau susun. Berarti hasil daripada ilmu-ilmu yang beliau miliki dan ditorehkan dalam kitab-kitab saat itu. Nah, ini diringkas di sini. Makanya jangan aneh kalau ada bahasa Minhajul Abidin, minhaj, jalan. Jalan orang-orang yang abidin, yang dia itu sebagai orang yang beribadah, abidin, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ada minhaj, ada jalan. Kemana? Ila jannah, ke surga. Rabbil alamin, milik Allah Rabbul alamin, surganya Allah.
Jadi ada minhaj orang-orang yang beribadah untuk menuju surga. Berarti ini penting sekali, sangat penting. Yang tadi di khutbah Jumat itu yang di sini ya, di khutbah Jumat itu baru satu poin disebutkan di sini semuanya. Itu pun diringkas, karena khutbah Jumat namanya juga. Kalau sekarang kita coba ya 2 pertemuan, karena besok itu malam terakhir ya, malam 29 ganjil tuh. Yang terbaik gitu ya. Malam yang terbaik di ganjil sekarang 28. Jadi kita punya 2 pertemuan saja. Jadi muqaddimah ini kita tamatkan, tapi kita ambil yang poin penting yang sudah diberi tanda itu itu yang pentingnya. Yang lain bukan tidak penting, penting semuanya. Kecuali kalau mau di rumah ya, baca itu dengan rincinya. Kalau kajian ini hanya diambil poin pentingnya saja. Jadi kitab ini adalah kitab akhir disusun oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau biasa bertahmid ya, karena adab etika dalam menulis dan berkhutbah itu tahmid. Alhamdulillahil malikil hakimil jawadil karimil azizir rahim alladzi fataras samawati wal arda biqudratihi wa dabbaral amra fid daraini bihikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa liibadatihi. Nah ini pentingnya. Wa ma khalaqtul jinna ini kan aslinya ya, dirubah sedikit di domirnya. Nah, jadi tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali ibadah. Berarti abidin itu orang yang beribadah. Fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin. Maka jalan menuju surga itu wadih, jelas. Lil qasidin. Nah, tadi kan minhajul qasidin. Yang bermaksud ke sana itu jelas jalannya. Wad dalilu alaihi laihun lin nazirin. Dalil pun jelas sama ya. Bagi yang ingin meneliti jelas jalan menuju surga itu. Makanya kenapa di awal kemarin kita bahas selama 8 pertemuan itu membahas tentang minhajul qasidin dari mulai kita sakaratul maut hingga masuk surga, masuk neraka. Perjalanan manusia itu kan jelas gitu. Itu baru ringkasan. Kalau untuk ikhwan akhwat, ibu bapak, pemuda-pemudi, kalau nanti mengkaji tentang yang tadi, kemudian satu demi satu, masya Allah, itu luar biasa. Walakinnallaha yudillu may yasha, akan tetapi Allah memberikan hidayah, akan tetapi Allah menyesatkan yang Allah kehendaki. Wa yahdi may yasha, dan Allah berikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Jadi hidayah dan dalalah itu adalah hak Allah. Kita bisa di sini berkumpul ya, bersilaturahim, ini hidayah dari Allah. Tidak semuanya bisa bersilaturahim karena mungkin kelelahan ya. Lelah di akhir Ramadan itu lelahnya luar biasa, karena ujian yang paling berat itu ketika mau menuju puncak gunung tersebut. Orang yang mendaki dari awal semuanya ramai, siap di tengah jalan belum tentu. Dan ketika mau sukses menuju puncaknya, banyak yang berguguran. Kenapa dari awal ikhwatu iman? Harus dikuatkan imanan wah disaban. Itu harus dikuatkan. Makanya hidayah dan dola itu tergantung Allah. Kita tidak bisa memaksakan. Allah saja menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa innaka la tahdi man ahbabta. Engkau itu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai, seperti Abu Thalib tidak bisa. Walakinnallah yahdi may yasha. Itu jadi hidayah dolal itu tidak bisa. Pasangan kita ingin soleh, kalau Allah belum menakdirkan tidak bisa. Keturunan kita ingin soleh, bahkan orang tua kita ingin mereka itu orang yang solih, kan tidak bisa. Yang harus kita camkan baik-baik adalah dakwah, ajak saja. Yuk kita ngaji, yuk kita ke Baitur Rahman, yuk kita sholat, itu saja aja. Ketika menolak ya biarkan, jangan emosi. Jangan emosi, biarkan saja. Kenapa? Ya karena kita sedang berdakwah. Besok ajak lagi, lusa besok ajak lagi. Karena satu waktu dia pun merasakan nasihat yang keluar dari hati kita akan nembus ke hati lagi.
Tapi kalau nasihat dengan emosi, yang ada adalah emosi lagi. Makanya hidayah dan dalalah itu hak Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lah sangat mengetahui terhadap orang-orang yang diberikan hidayah. Maka bersyukur ya, kita diberikan hidayah oleh Allah. Hidayatut taufik. Masya Allah, itu hidayah yang tidak bisa dinilai. Beres tahmid, kemudian salawat wassalatu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrarit tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajmain wa sallim mu'azzim ila yaumiddin. Saya nyamur wakantinya nun tungtungna nun itulah ulama. Jadi ulama itu punya gaya rasa sajaknya ada rasa sajaknya. Hanya kita saja yang tidak memperhatikan itu. Lihat di atas kan mim semuanya, mim, tapi yang ha beda-beda. Yang barusan itu semuanya nun. Beres itu baru beliau menegaskan, i'lamu ikhwani, ketahuilah bahwa saudaraku seiman, as'adakumullahu wa iyyana bimardhatih. Nah, itu doa beliau ya ke kita yang sedang baca. Jadi mendoakan dulu beliau itu, as'adakumullah, semoga Allah memberikan sa'adah. Apa kemarin sa'adah kita bahas? Bahagia. Kadang bahagia bisi salah perspektif ya. Bahagia yang terbayang oleh kita mungkin bahagia kalau banyak harta, banyak ilmu, banyak tahta, banyak juga pangkat jabatan. Bukan itu sa'adah yang sebenarnya. Sa'adah yang sebenarnya itu adalah al-iman wal ilmu, keimanan dan ilmu agama yang mengantarkan untuk melahirkan amal soleh. Makanya harus di-upgrade ilmu itu. Setiap waktu, setiap umur berkurang itu harus di-upgrade ilmu itu terus. Jangan pernah kita tidak ada majunya. Harus ada kemajuan dalam keilmuan agama. Semoga Allah memberikan sa'adah kepada kalian dan juga kepada kami bimardhatihi, dengan keridhaan Allah. Ini apa? Doa dari Imam Al-Ghazali. Nah, ini penting nih. Annal ibadata samratul ilmi. Nah, ini ada apa? Ada angka di situ ya. Bahwasanya ibadah, kenapa bermula dari ibadah gitu ya? Bermula dari ibadah. Jadi bahwasanya ibadah itu satu, samratul ilmi, buah dari ilmu. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah itu buah dari ilmu. Berarti orang yang tidak beribadah dia tidak menanam ilmu. Jadi betul ya, kata Imam Al-Ghazali, ibadah itu adalah samratul ilmi, itu yang pertama, buah dari keilmuan. Jadi kalau kita sudah menanam ilmu dari sekarang, nanti akan mudah untuk beribadah. Kembali ke yang tadi. Kenapa dimulakan dengan ibadah? Kan yang tadi ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Berarti yang pertama kali ibadah. Boleh menegaskan ada berapa di sini? 12 ya. Satu, samratul ilmi, ibadah itu buah dari ilmu. Kedua, faidatul umur, umur jadi berfaidah. Umur jadi bermanfaat kalau kita beribadah. Ngeri kemarinnya dibahas tentang bahasan, nanti kita akan dihadapkan oleh pertanyaan Allah, di antaranya an umrihi, dari umurnya sampai habis bagaimana. Biar nanti kita bisa nanti kita beribadah, dengan ibadah dalam sisa umur kita hari ini ada berfaidah. Jadi ibadah begitu. Ilmu berbuah, umur pun berfaidah. Yang ketiga, hasilul abdi, seorang hamba akan berhasil. Berhasil apa? Ya tadi, tugasnya sudah dilakukan, karena tugas kita hanyalah ibadah. 3. 4 apa? Budha'atul aulia, barangnya orang-orang yang ditolong oleh Allah, wali. Budha'ah, barang-barang para wali itu. 5, tariqul aqwiya, jalannya orang-orang yang kuat. Jadi kalau orang-orang yang siap beribadah itu pertanda orang-orang kuat yang beribadah itu.
Keenam, kismatul aizzah, membagikan aizzah, pembagian orang-orang yang aziz, gagah. Terus sampai ke bawah, maksidu zawil himmah, syiarul karam, syiar dari kemuliaan. Hirfatur rijal, ikhtiaru ulul absar, sabilus sa'adah, jalan kebahagiaan. Minhajul jannah, tuh, ibadah itu tangga menuju surga, jalan menuju surga. Dan itu berdasarkan ayat Quran, wa ana rabbukum fa'buduni, dan aku adalah Rabb kalian maka beribadahlah. Dan di ayat yang lain, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Nah, ini poin pertama ya. Jadi hadirin ikhwatul iman, poin pertama, alinea pertama membahas tentang ibadah. Itu yang pertama, dibahas dulu tentang ibadah. Bagaimana ibadah kata beliau. Poin berikutnya, nah, summa inna nazarna fiha, kemudian kita melihat pada ibadah tersebut, wa ta'ammalna, dan kita renungkan thariqaha, jalan menuju ibadah. Tuh kan, sekarang sudah mulai sistematis nih, kajian ini sistematis. Min mabadi'iha, dari mulainya jalan ini, ila maqasidiha, kepada maksud atau kepada akhir perjalanan kita di surga. Ini surga masuknya. Perjalanan ibadah dari awal nanti di akhir, allati hiya amaniyus salikin, itu adalah angan-angan orang yang ingin menuju ke surga. Salikin orang-orang yang berjalan ya, berjalan menuju ibadah ini. Tapi lihat kata beliau, fa idza tafi hiya tariqun wa'run sabilun sa'bun katsiratul aqabat. Tuh. Jadi ternyata jalan yang kita bayangkan jalan ibadah itu jangan dibayangkan jalan seperti jalan tol. Nah, gitu. Jadi jangan dibayangkan seperti jalan tol. Ternyata thariqun wa'run sabilun sa'bun, jalannya terjal. Jalannya terjal, sabil itu jalan sulit gitu. Jalannya ya terjal, ya nanjak, ya bebatuan gitu. Artinya untuk menuju itu katsiratul aqabat, banyak aqabat. Apa aqabat? Di al juz'ama ada tuh. Falak tahamal aqabah. Apa aqabah? Falak tahamal aqabah, maka pasti dia akan menempuh jalan yang sulit, jalan yang terjal. Jadi aqabah ini adalah jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang sulit, dan ini tidak mudah hadirin waktu iman. Makanya oleh Imam Al-Ghazali ada 3 aqabah. Aqabah kita artikan sebagai jalan yang terjal. Sebutkan jalan terjal kan tidak mudah. Tapi ini minhajul abidin ila jannati rabbil alamin, yang ini minhajnya jalannya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Makanya tidak salah kalau di sini diawali dengan ibadah, kemudian jalan untuk ibadah itu terjal. Memang begitu ya, mau tidak mau kita rasakan. Tapi kalau sudah nikmat di jalan yang terjal ini, kita akan senantiasa akan nikmat saja, karena biarpun jalan ini terjal tapi ada yang kita maksud di sana. Kalaulah misal gampang dengan logika saja. Kita diberikan satu reward, satu hadiah. Hadiahnya adalah sesuatu yang sangat kita impikan sejak zaman dulu sampai sekarang. Nah, ada rewardnya itu. Misalkan rewardnya mendapatkan ya tergantung kita lah ya. Mobil silahkan. Mendapatkan sebuah mobil yang sangat mewah, harganya miliaran, gratis. Tetapi harus ditempuh dengan naik gunung tanpa alas kaki, siapapun bebas tanpa syarat, silahkan saja. Berarti nanti ketika naik gunung itu semuanya kan semangat, tapi di perjalanan ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, orang yang kuat azamnya, dia akan menikmati itu perjalanan itu, pasti akan sampai gitu.
Pasti akan sampai. Kita pun sama. Oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disiapkan jannah. Watilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu sudah kami wariskan, sudah disiapkan untuk kalian terhadap amal kalian. Silahkan raih surga itu. Tapi lihat, surga itu terjal. Masya Allah. Sulit surga itu. Dari mana kita menegaskan sulit? Lihat halaman berikutnya. Ini sabda Nabi ya. Innal jannata huffat bil makari. Yang diberi garis tuh. Ciri-ciri yang itu ya. Yang pentingnya itu. Innal jannata huffat bil makari. Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh yang tidak disukai. Wa innan naro. Namun sesungguhnya neraka huffat dikelilingi bisyahawat dengan sesuatu yang disukai. Pisurgaeun jeung pinarakeun beda. Pisurgaeun makari, tidak disukai. Hadirin watu iman, kita hadir di sini mohon maaf tidak disukai. Dibanding dengan di saat ini kita ada di rumah. Di saat ini kita ada di jalan. Di saat ini kita berpoya-poya, berhura-hura. Itu syahwat. Itu syahwat. Kalau yang ini makari, tidak mau. Siapapun kita hadir di sini tidak mau. Kita duduk, kemudian kita mendengar tausiah. Setelah itu kita sholat tarawih 11 rakaat, panjang lagi. Kalau tidak ada keimanan, kita tidak akan pernah bisa mampu untuk menghadirinya. Karena makari ini tidak disukai. Makanya sesuatu yang tidak disukai itu pisurgaeun. Tidak suka berwudu, tidak suka sholat, tidak suka zakat, itu pisurgaeun. Harus didobrak yang itu ya. Karena memang ini aqobah, falak tahamal aqobah, terjal jalannya. Tidak mudah untuk kita berleha-leha, tidak bisa, tenang, tidak bisa. Harus betul-betul punya azam. Kuat azam untuk masuk ke jalan yang ini. Walaupun terjal, ada mobil di sana. Gitu. Mobil teh maksudnya rewardnya kalau mobil, tapi kan sedikit kalau mobil. Tapi kalau dibayangkan mobil harganya miliar yang di sini tidak ada, semuanya pasti ingin. Tapi di tengah jalan itu yang beratnya ya. Maka kembali ke sini. Jadi jannah itu masya Allah. Bahkan di bawah hadis Nabi juga ala wa innal jannata husnun birabwah. Kesedihannya. Ala wa innan nar sahlun bisahwah. Tapi neraka itu mudah. Mudah, kalau pinarakeun mah gampang. Tidak harus dididik. Teu kudu dipesantrenkeun, teu kudu dikamasjidkeun, teu kudu dididik dengan ajaran-ajaran yang sholih, hayang ka neraka mah gitu. Keluarkeun we, bebaskan dia. Tidak ada aturan-aturan bebaskan, maka pulang ke rumah itu seperti itu. Karena tidak ada nizam, aturan. Tong sholat, itu mudah kalau ingin seperti itu kan, karena jalan neraka itu sahlun, mudah. Beda dengan jalan surga, masya Allah berat bakal mikir. Pi surga teh mikir itu teh, hayang ka surga teh mikir itu. Makanya betul ya, harus di sini nih kuncinya di sini. Beres tuh ya. Jadi kita tujuannya ibadah. Ternyata jalan ibadah itu terjal. Nah beres. Sekarang lihat. Summa ma'adzalik. Akan tetapi kemudian bersamaan dengan itu. Fa'innal abda do'ifun. Oh masya Allah. Sesungguhnya hamba ya kita do'if, lemah. Untuk naik ke gunung tersebut. Lemah kita itu. Hari ini waktu iman. Kuat tidak naik gunung yang di sana. Tidak kuat. Biar bagaimanapun juga. Wazzamanu sa'bun wa amrud dini mutaraji'un wal faragu qalilun wa syugru katsirun. Masya Allah panjang itu ya. Dibahas ya. Intinya kita hamba yang lemah, waktu pun sempit. Yang Allah berikan waktu sempit. Al farag kenyamanan, ada waktu luang itu sedikit saja. Syuglu katsirun, sedangkan sibuk banyak. Wal asru qasirun, waktu sedikit.
wa fil amali taksirun wan naqidu basirun wa ilallahil masir wal ajalu qaribun, ajal dekat, was safaru ba'idun, safar kita jauh, wa ta'atu hiya azzadu fala budda minhu, sebagai bekal adalah ketaatan, itu mesti terus sampai dijelaskan seperti itu. Intinya memang kita sudah tahu ke sana jalannya untuk menuju surga dan jalannya terjal, tapi kita sendiri lemah. Waktu pun untuk menuju sana wallahu a'lam. Sok bayangkan gitu ya. Jadi nyak laras. Makanya kalau seperti itu harus kita betul-betul bereskan dari sekarang. Apanya yang harus dibereskan dari sekarang? Kita harus siap untuk menempuh jalan ibadah. Harus bisa menempuh jalan yang terjal itu. Dan jalan yang terjal itu dibagi 6 ya. 7. Ada 7 jalan terjal. Halaman 38. Nah, ini mulai ya. Karena dibagi 7, berarti hari ini 3 dulu ya. Besok 4. Sudah dapat jalan terjal 7, kita 3 dulu, 1, 2, 3, ada kan ya tulisannya? Nah jadi ini kita bahas ini. Tapi ini pembahasannya muqaddimah dulu ya, muqaddimah saja. Belum masuk ke sana. Yang paling bawah itu, yang nomor 1, fahadihi awwalu aqobatin. Inilah akobah pertama. Bahasanya akobah beliau. Bukan akibah, akobah. Jalan terjal pertama. Apa? Takbalathu fi tariqil ibadah, mesti menghadap ke jalan ibadah. Aqobah ini apa itu? Wahia, nah yang stabilo ini yang diberi kotak, aqobatul ilmi wal ma'rifah. Masya Allah, ternyata di dia konjinate aqobah ilmu. Jalan terjal yang harus dilalui adalah ilmu dulu. Makanya kita introspeksi diri ya, kamana wae gitu orang teh selama ini tolab ilmu atau tidak gitu. Punten Pak, kita kan kadang sibuk dengan usaha kita di perusahaan ya, usaha kita di pasar atau kita di kebun, sibuk melupakan ini nih, ilmu kapan? Di waktu malam ilmu itu. Kenapa? Siang itu kan kasab. Mau tidak mau itu khusus untuk kasab, untuk menghidupi di kehidupan dunia. Tidak bisa dihalang-halang. Tapi kalau kita tidak masuk ke akobah ilmu, bahaya. Ini baru jalan pertama, ingat. Jalan pertama ini akobah ilmu. Akobah ilmu berarti tugas kita itu harus tolab ilmu. Tolab ilmu zaman sekarang gampang. Tolab ilmu boleh kita menghadap ke majlis taklim atau kita mendengarkan di YouTube, di Facebook. Kan itu ada akobah ilmu mah ya. Itu lebih mudah. Kan selama ini kita kemana gitu? Kita kemana untuk belajar? Ari neangan ilmu hese, ari dititah naon, dititah ke hobi itu lebih mudah gitu. Kenapa? Karena ilmu itu virus surga, jalan yang terjal. Makanya pertama kali itu tetap ilmu, tolab ilmu. Terasalah oleh kita sekalian. Ilmu apa kira-kira? Ilmu agama. Kita rasakan dulu sekolah, terfikir kan ya? Sekolah dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6, 3, 12 tahun kita belajar ilmu. Tapi ilmu agama dipikir-pikir, iya. Karena saya rasakan itu juga. Sekolah saya umum, kuliah di kimia tekstil, murni itu. Karena itulah, makanya betul ya, ilmu tetap yang harus dimaksimalkan itu. Dan ketika Allah hari ini ya berikan hidayah untuk cinta ilmu, itu jangan dilepas hidayah itu. Bismillah, mulai sekarang, mulai Syawal ada pengajian-pengajian, hadir, tidak pernah malu. Kan sekarang banyak yang malu ya. Ayo orang ke Pangosan, Baitur Rahman, ayam mata Baitur Rahman tiap ahad. Isin. Abdi mah jalmi nu teu leres eta akobah kedua eta itu. Ini tentang ilmu dulu. Karena dengan ilmu itu Masya Allah ya, terasa oleh kita.
ilmu itu. Termasuk kita berinteraksi dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, kemarin Imam Ibnu Qudamah, nanti imam yang lain. Itu kan Masya Allah, ilmunya wah, lautan ilmu di situ ya, para ulama. Apalagi nanti subuh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang akan menjelaskan bagaimana tafsir-tafsir Al-Quran menurut beliau, tafsir beliau. Di sini ada dijelaskan, agar bisa menjadi basirah maka ada poin penting yang harus dipahami. Di sini ada 5 ya. 1, husnin nazar fid dalail. Kalau dalam ilmu harus bagus dalam meneliti dalil. Maksudnya nanti kalau melakukan amalan A ada tidak dalilnya. Nah, itu harus dilihat gitu dalil-dalilnya ada tidak. Karena semua amal kita itu tidak lepas dari dalil. Kalau Bapak Ibu merasa ayat terdalilna dina Quran hadis tak aya, nah, harus coba untuk terus kaji keilmuannya, jangan mentok. Karena banyak orang yang mentok, da itu mana kitu abdi mah kieu, ulah diberikan akal itu untuk dicari mana kebenaran. Jangan pernah mundur ya. Jangan pernah mundur, jangan stagnan, dan jangan hanya cukup kepada ustaz. Tanya dalilnya ada tidak? Kenapa saya dilarang minum tangan kiri? Ada tidak dalilnya? Tanya saja begitu. Nanti disebutkan ada, karena makan minum dengan tangan kiri bagian dari syaitan. Nah, mana dalilnya? Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Tuh kan jelas. Riwayat siapa? Muslim. Yang mana? Nih bukunya, baca. Kan itu hebat. Keilmuan harus sampai sebegitu. Tong kumaha ustadznya, jangan kumaha ustadz cek ustadz Iwan gitu-gitu, jangan. Ketika ada sesuatu yang berbeda, diskusikan dengan baik. Ini dari mana asal muasal perbedaan ini? Itu kan bijak kalau begitu ya. Ini belum juga itu langsung menahan diri, menolak diri, itu tidak baik. Ini harus husnin nazar fid dalail. Lihat, harus dalilnya itu harus jelas. Yang berikutnya wufur ta'ammul wa ta'allum, pendalaman atau pengamatan, belajar. Soalu ulama'il akhirah, bertanya kepada ulama akhirat. Oh, nanti ada 2 ulama akhirat, ada ulama ya. Ulama akhirat itu ulama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Kalau ulama akhirat, ulama-ulama yang kena sogokan orang-orang tertentu, dia berani menjual ayat-ayat Allah. Kalau ulama akhirat tidak, seperti Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu dari segi harta berlimpah, ikhwatu iman. Pangkat jabatan sudah tinggi, tetapi beliau tinggalkan. Kita kan belum ada harta berlimpah, belum ada pangkat jabatan, belum. Maka ketika kita belum ke sana, ya sekarang syukuri, maksimalkan. Imam Ghazali saja melepaskannya, bukan berarti melepaskan dunia, harus diingat. Imam Ghazali saat itu sangat paham, maka dia harus beruzlah dulu. Ada yang salah di sini. Kenapa umat Islam banyak mengaku umat Islam tapi ternyata salah dalam jalan hidupnya? Maka beliau berkontemplasi, ya, beruzlah, merenung diri, sehingga lahirlah kitab-kitab seperti ini. Makanya luar biasa di sini ya. Jadi pertama kali harus dengan ilmu dulu sampai maksimal ya. Ilmu itu yang harus dikuasai, ilmu akidah, ilmu ibadah, dan ilmu akhlak. Akidah tentang tauhid kita kepada Allah, itu pelajari ya. Akidah, ilmu ibadah tentang fikih ibadah, salat, saum, zakat, haji, eta kudu diajar. Kumaha salat yang benar, saum yang benar. Yang ketiga, suluk atau akhlak, biar nanti berakhlak. Kita tahu tentang tauhid, kita tahu tentang fikih, kita tahu tentang akhlak. Nanti kita akan semakin yakin dalam kehidupan bahwa aqobah pertama ilmu dan tidak mudah untuk dijalani itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, langsung saja ya. Aqobah apa itu? Yang kedua, yang di stabilo, di kotak berarti kalau tidak ada stabilonya. Aqobah apa? Taubah. Aqobah taubat. Kenapa muncul aqobah taubat? Lihat yang di garis bawahi. Fanadhara, maka lihat. Fa idza huwa sahibu jinayat wa dzunubin. Nanti ada orang yang bergelimang dosa.
Dia sudah tahu ilmunya ini. Aqobah pertama sudah dia lalui. Oh nya bener orang teh kudu berbalik pikir. Selama iya salah jeung salah wae hirup teh. Tahu dia sudah tahu ya. Berarti kudu berbalik pikir. Tapi kan ada godaan di sini. Dan ini kata Imam Al-Ghazali, hada halul aktsari minan nas. Ini keadaan yang mayoritas manusia di sini yang harus paham. Awal sudah sadar, ilmu sudah tahu ya. Oh benar salatnya kudu salat gitu. Benar zakat teh kudu kaluarkeun zakatna. Benar saum teh kudu saum nu benar. Dia sudah sadar, tapi masalahnya kelam. Masalahnya kelam. Nah, diganggu di sini. Maka kata dia, kaifa aqbalu 'alal ibadah wa ana musirrun 'alal ma'siyah mutalattikhun biha. Ini godaan syaitan sesungguhnya ini ya. Bagaimana saya bisa menghadap untuk beribadah sedangkan saya itu bergelimang dengan maksiat ya? Bergelimang dengan maksiat. Berarti aqobah yang kedua harus ini. Harus yang ini. Yang tadi itu sudah tahu aqobah ilmu sudah dilalui, jadi sadar diri. Yang aqobah kedua ini adalah yajibu alayya awalan an atuba ilaihi. Wajib untuk bertobat dulu kalau begitu. Justru jangan mundur. Ayo orang ngaji lamokot ku dosa urang mah. Justru itulah harus mengaji, harus terus ilmu gali kaji. Walaupun kita tuh bergelimang dosa. Bergelimang dosa, masa lalu kita kelam, masyarakat sudah menjadikan kita sebagai sampah masyarakat. Kalau mendapatkan aqobah ilmu, segera naikkan ke aqobah taubat. Orang yang begitu akan lebih dahsyat nantinya dibanding dengan orang yang biasa-biasa sih kayak kita gitu. Kenapa? Dia sadar diri waktu yang lalu sudah dihamburkan dalam poya-poya, dalam kemaksiatan, dalam hura-hura, dalam kemaksiatan. Tapi dia sadar diri maka dia akan lebih melesat daripada kita mungkin. Makanya ini harus benar-benar ya aqobah taubat. Cobalah di Ramadan terakhir ini banyaklah bertaubat. Kembali lagi ke haribaan Allah, pangkuan Allah. Jangan lagi kita bergelimang dalam kemaksiatan, tidak saum, naudzubillah, jauh ke masjid, tidak sholat, naudzubillah. Tidak tahu malakul maut kapan menghadiri kita. Taubatlah. Karena apa? Wa ana tawwabur rahim. Aku menerima taubat. Allah menerima taubat terhadap taubat-taubatnya hamba. Makanya harus betul-betul taubat ya. Taubat, banyak istighfar, banyak taubat. Terlalu banyak dosa kita. Kita sudah tahu ilmunya, maksimalkan dengan ini. Karena dengan taubat itu kita butuh ya, karena kita banyak dosa. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga Allah melepaskan beban hidup kita. Karena kalau kita terlalu banyak beban hidup, ada kemungkinan tidak istighfar dan taubat. Hirup teh kieu-kieu teuing ya Allah, di rumah tangga begini, saya yakin tidak ibadah. Nu ibadah mah dijalani we tenang. Keur miskin sabar. Kadang sedang kita miskin tidak punya harta, teu bisa meuli baju lebaran siga santri ayeuna. Sabar. Kenapa? Dengan agama. Dengan agama. Kalaulah dia tidak tahu, tidak mendapatkan apapun, biasa-biasa saja karena dengan agama. Tapi kalau tanpa agama, ngeri ya, ngeri. Walaupun kita bergelimang harta, tetap harta itu tidak membawa barokah. Kenapa? Karena tidak mau taubat. Taubat ya yang harus ini. Aqobah kedua taubat. Kita ulang. Aqobah ke satu apa? Ilmu. Belajar untuk cinta ilmu. Kedua aqobahnya taubat. Aqobat taubah. Nah ketiga apa? Awaik. Nah ini akan rada panjang nanti. Tapi ini hanya sebentar saja. Awaik itu ada yang bisa mengganggu. Ada 4 di sini. Yang pertama apa? Dunya. Dunya bukan berarti ini. Dunya jadi fasilitas juga. Hanya kalau tidak sadar dunya itu bisa menjadikan kita jauh dari ibadah biasanya. 1 dunya. 2 khalqu makhluk. Maksud makhluk itu kadang-kadang tetangga kita yang membawa kita jadi bermaksiat gitu kan ya.
Kadang-kadang pasangan kita makhluk itu sama yang membawa kita untuk maksiat. Seorang suami itu bisa korupsi karena bisikan dari istrinya. Seorang bapak bisa korupsi kenapa? Karena bisikan dari ibu. Bisa begitu. Itu khalq. Itu yang akan awaik namanya. Aqobah awaik. Itu harus diputus itu ya. Harus diputus. Jadi keduniaan itu kadang-kadang bisa ya membuat kita jauh. Kedua, al-khalqu makhluk. Ketiga, syaitan. Nah, ini terasa syaitan itu. Yang keempat, jiwa an-nafsu. Nah, di khutbah Jumat tadi baru yang ini saja, an-nafsu. Yang paling berat di antara empat ini adalah an-nafsu, diri kita sendiri. Diri kita sendiri, hadirin wa iman. Lihat solusinya mana? Nah, di bawah ada yang pertama apa? Tentang dunia. At-tajarrud anid dunya, kosongkan dunia. Kosongkan dunia. Hese itu ya, dari mah sufi mah. Orang-orang yang sudah level makomnya luhur itu dah. Imam Al-Ghazali itu ya. Di saat mendapatkan harta, pangkat, jabatan, beliau lepaskan. Itu kan sulit itu. Sulit. Ajeng orang mau sulit sebetulnya yang begini. Kita belum punya harta, belum jabatan, belum tinggi, sudah dilepaskan atau belum juga didapat kan ya. Di sini lebih mudah harusnya. Tapi belum melalui proses yang itu dulu ya. Kalau kita belum. Jadi keduniaan dia pegang keduniaan, sudah dipegang oleh Imam Al-Ghazali. Jangan yang Imam Ghazali miskin, jangan. Imam Ghazali keduniaan itu milik oleh dia, tapi at-tajarrud mujarrad, kosongkan dunia. Kalau ingin betul-betul nanti untuk masuk ke sana, kan tidak mudah. Beres akobah 1, akobah ilmu, naik akobah taubat, langsung akobah awaik yang bisa mengganggu kehidupan kita untuk beribadah. 1 dunia, kosongkan dunia. 2 al-khalqu, bagaimana al-khalqu? At-tafarrud anil khalqi, menyendiri saja satu waktu. Kapan menyendiri nih Pak Bu? Kapan menyendiri kita dengan manusia? Sepertiga malam. Menyendiri kita itu justru di sini, bukan menyendiri di uzlah semuanya, siang tegawai, bukan. Salah itu. Satu waktu kita masih at-tafarrud anil khalqi, menyendiri dari makhluk. Kita bermunajat kepada Allah. Di mana? Sepertiga malam. Bangun sepertiga malam, kita ambil wudu, kita sholat di situ. Walaupun 2 rakaat atau witir 3 rakaat. Kita langsung pasrahkan semuanya kepada Allah. Nah, ini akan mendapatkan akobah awaik. Berat memang awaik itu. Keduniaan harus dilepas. Bahkan menghadapi sesama manusia itu mesti harus kita menyendiri. Satu waktu begitu. Sa'atun yunaji rabbah. Satu waktu, satu saat kita bermunajat kepada Rabb. Satu saat kita jemput rizki. Ya silakan jemput rizki 8 jam. Atau 10 jam atau 12 jam. Tapi setelah itu ada saat kita mesti melepaskan kita hubungan dengan makhluk. Seperti itikaf, mabit atau sepertiga malam. Yang ketiga syaitan. Itu harus diputus. Bagaimana? Muharabah ma'as syaitan. Perangan setan. Diperangi setan. Ada caranya, ada justru di kitab yang ini. Ada di kitab yang ini. Setan itu harus diperangi. Yang keempat, an-nafsu. Nah, kalau an-nafsu mukhalafah lin nafsi, harus diazam ya. Tadi jelaskan azam yang kuat. Azam yang kuat. Harus betul-betul azam. Karena jiwa itu tidak lepas dari 5 organ badan. Mata, telinga, mulut, hati, perut. Kata beliau di kitab ini. Jiwa itu dipengaruhi oleh yang 5 tadi. Mata, telinga, mulut, hati, perut. Itu akan pengaruh ke jiwa ini. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, akobah yang ini paling berat di antara yang lain. Kenapa? Karena dampaknya, sumbernya justru di sini gitu. Dan jiwa ini yang 5 tadi, dari organ yang 5 ini
Ingat saja organ yang ini yang sangat penting. Mata untuk melihat, telinga mendengar, lisan berbicara, kolbu dia yang menentukan sebagai raja, perut sebagai energi. Makanya ini harus kita harus kita kendalikan. Maka disebut tadi apa? Mukhalafah linnafsi. So kita harus menyelisih jiwa itu biar nanti dengan indera atau dengan organ yang 5 ini kita bisa memaksimalkan diri. Mata pandanglah yang baik-baik, telinga juga sama, lisan juga sama, kalbu juga sama. Perut hari ini sedang diatur oleh Allah. Kita imsak minan tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbit matahari hingga tenggelam matahari. Itu kan sedang diatur. Makanya kenapa perut kita kosong, ibadah jadi gampang. Berbeda di bulan yang lain ya. Di bulan lain mah hesewarek ibadah teh, hesarek ngaji teh. Tapi di bulan Ramadan Masya Allah itu dimudahkan oleh Allah. Maka ini ya yang harus kita fahami baik-baik. Itu saja dulu ya. Itu saja dulu. Besok terakhir kita akan teruskan ke poin nomor 4 ya, halaman 40. Ini bisa dibawa oleh Ikhwatul Iman, baca-baca ya yang sudah bisa, nanti kita bisa diskusikan karena poin nomor 4 itu aqobah awarid, yang kelima aqobah bawa'is, yang keenam aqobah qawadih, yang kelima aqobah alhamdu wasyukru, yang ketujuh alhamdu wasyukru. Setelah itu surga gitu. Di jalan yang terjal itu ada 7 ya. Kita ulang. 1 pakai aqobah ilmu, kedua aqobah taubat, katilu aqobah awaiq yang bisa menghancurkan. Itu diantaranya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah besok terakhir ya. Besok terakhir bawa lagi makalahnya, fotokopian itu, dan kita akan fokuskan di halaman 43 itu yang terakhir di situ. Karena ada kuncinya di situ. Aqobah ilmu, aqobah taubat, aqobah awaiq. Nanti aqobah yang lainnya ada di bawah dan sudah kita tuliskan ya di sini yang tadi disebutkan. Baru 3 aqobah. Baik, itu saja yang dapat kita bahas. Yang terpenting apa? Kita azamkan ya. Azamkan dari sekarang, ketika aqobah ilmu, siaplah azam kita untuk menghabiskan sisa-sisa setelah kita menjemput rezeki, setelah kita berkeluarga dengan menyisihkan waktu barang sehari 1 jam saja untuk thalab ilmu. Di situ insya Allah akan ada perubahan yang sangat signifikan. Yang kedua, jangan malu untuk bertaubat, beristighfar. Banyaklah beristighfar, banyaklah bertaubat. Yang ketiga, aqobah awaiq. Tadi yang harus kita kendalikan adalah dunia, makhluk, syaitan, dan jiwa. Yang paling berat adalah jiwa. Jiwa kita harus dikendalikan. Dan itu dipengaruhi oleh 5 organ badan kita. 1 mata, 2 telinga, 3 lisan, 4 kolbu, 5 perut. Itu semua adalah bagian daripada awaiq dalam jiwa kita. Demikian insya Allah kita teruskan besok ya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang bisa menjadi beramal soleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.